Pemikiran tentang manajemen telah berkembang seiring waktu dan peradaban manusia. Konsep manajemen yang sering kita gunakan saat ini adalah manajemen modern. Namun, apa itu manajemen modern, apa manfaatnya bagi organisasi, dan bagaimana cara terbaik untuk menerapkannya dalam kehidupan berorganisasi? Definisi manajemen modern. Teori manajemen telah berkembang seiring dengan waktu dan menyesuaikan diri dengan peradaban manusia. Teori ini berfokus kepada pertumbuhan usaha dan produktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Teori klasik mengutamakan efektivitas, waktu, dan kontrol sepenuhnya dipegang oleh manajer, sedangkan teori non-klasik mencoba memperbaiki kekurangan tersebut dengan menekankan aspek hubungan antara manusia dan organisasi. Namun, teori manajemen modern telah berkembang dengan pertumbuhan sosial ekonomi dan lembaga ilmiah yang mana menekankan bahwa organisasi harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Ada dua aliran utama dalam teori manajemen modern, yaitu perilaku organisasi dan aliran kuantitatif. Setelah sebelumnya kita membahas definisi manajemen modern, kali ini Mimin akan membahas dua aliran utama dalam teori manajemen modern. Perilaku organisasi. Perilaku organisasi mengusung pandangan baru tentang perilaku manusia dan sistem sosial dalam organisasi. Pandangan ini menekankan bahwa manajemen tidak hanya terkait dengan teknik-teknik tertentu, tetapi juga memperhatikan pendekatan yang sistematis dan konservatif dalam mengelola organisasi. Selain itu, organisasi sebagai suatu kesatuan juga harus dipertimbangkan dalam pendekatan manajemen, serta motivasi pekerja yang dapat meningkatkan komitmen terhadap tujuan organisasi. Aliran kuantitatif. Aliran kuantitatif berkembang dengan adanya tim operasional riset yang memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah-masalah industri. Tim operasional riset ini kemudian mengembangkan prosedur operasional riset yang diformalisasikan menjadi aliran manajemen ilmiah. Aliran manajemen ilmiah ini menggunakan teknik-teknik manajemen ilmiah dalam banyak kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, production scheduling, pengembangan strategi produk, perencanaan program pengembangan sumber daya manusia, penjagaan tingkat persediaan yang optimal, dan lain sebagainya. Hai Sobat Kompeten, setelah sebelumnya kita membahas definisi dan aliran-aliran manajemen modern, kali ini Mimin akan membahas beberapa keuntungan dalam menerapkan teori ini dalam badan manajemen organisasi atau perusahaan. Pertama, teori ini dapat digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti penganggaran modal, perencanaan produk, manajemen persediaan, penjadwalan, metode antrian, dan transportasi dengan pendekatan yang lebih baik daripada teori sebelumnya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan organisasi secara menyeluruh. Kedua, teori ini lebih dinamis karena pusat komando tidak harus terpusat pada sosok manajer saja, tetapi juga dapat dikembangkan dengan menunjuk bagian organisasi lain seperti supervisor atau team leader. Ketiga, teori ini merupakan perpaduan antara teori klasik dan neoklasik dengan konsep yang lebih maju daripada teori sebelumnya, sehingga dapat mendapatkan konsep manajemen yang lebih fleksibel yang mengikuti perkembangan teknologi. Karena sifatnya yang fleksibel dan dapat menyesuaikan ke berbagai aspek teori manajemen modern memberikan kemudahan dalam implementasinya. Fleksibilitasnya memungkinkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan zaman sehingga dapat dengan mudah diterapkan di organisasi atau perusahaan manapun baik skala besar atau kecil. Namun, meskipun teori manajemen modern memiliki beberapa kelebihan, tampaknya masih belum dapat mengoptimalkan aspek sosial dan hubungan kemanusiaan antara anggota organisasinya. Selain itu, konsep manajemen modern juga dianggap sulit dipahami karena perhitungannya yang kompleks. Implementasi manajemen modern di kehidupan berorganisasi. Setiap perusahaan dan organisasi menerapkan aplikasi manajemen yang berbeda-beda. Terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan besar, kecil, dan home industry dalam hal ini. Banyak perusahaan telah menerapkan teori modern dalam sistem manajemennya untuk meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Beberapa kegiatan penting yang diatur oleh sistem manajemen meliputi penganggaran modal, manajemen cash flow, penjadwalan produksi, strategi pengembangan produksi, dan perencanaan sumber daya manusia. Namun, aspek sosial dan kemanusiaan dari perspektif pekerja masih menjadi masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk meminimalkan kekurangan dari teori ini, banyak pelaku manajemen menggabungkan beberapa teori manajemen seperti klasik, neoklasik, dan modern. Pendekatan ini terbukti efektif karena fleksibilitas sangat dibutuhkan dalam menjalankan manajemen, terutama di era yang terus berkembang seperti sekarang.
Sekian informasi untuk hari ini. Jangan lupa follow kami untuk info dan tips seputar manajemen SDM lainnya. Things will get better. AHS promise.